Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Ferdinand. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma Hamming code pada mata kuliah sistem berkas. Mari kita simak ya. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita akan masuk ke dalam apa itu algoritma Hamming code. Di sini bisa kita lihat sama-sama, algoritma Hamming code merupakan salah satu metode pendeteksi error dan pengoreksi error yang paling sederhana ya teman-teman. Di sini input dan output dari metode ini merupakan bilangan biner. Hamming code merupakan salah satu jenis linear error correcting code yang sederhana dan banyak digunakan dalam peralatan elektronik. Nah, algoritma Hamming code ini bekerja dengan menyisipkan beberapa buah check bit, yaitu parity bit, ke data, bit data. Jumlah check bit yang disisipkan tergantung pada panjang datanya. Hamming code juga memiliki rumus tersendiri untuk mendeteksi kesalahan atau error. Nah, jika bit yang dikirimkan itu terdeteksi tidak sama dengan bit originalnya, maka bit tersebut bisa kita katakan mengalami sebuah kesalahan. Contohnya saja, original. Ini adalah bit originalnya yang berisi 010110, dan setelah dikirim dan kita cek ulang, hasilnya itu berbeda, menjadi 01110. Dalam Hamming code terdapat dua jenis bit, yaitu bit data yang original dan bit parity, yaitu bit tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke implementasi Hamming code. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama contoh proses Hamming code dengan menggunakan kata hello. Penyisipan check bit, hitung panjang data, masukkan. Di sini tertulis hello. Hello sama dengan 4 karakter, 1 karakter sama dengan 1 byte. Dan 1 byte itu berisi 8 bit atau sama dengan 8 bit. Yang kedua, hello, itu 32 bit yang berisi angka-angka biner. Bisa kita lihat di sini sama dengan 0100, 1000, 0100, 0001, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Nah, 32 bit di sini adalah 2 pangkat 5 bit. Maka check bit sama dengan 5 tambah 1, yaitu 6 bit. Sehingga panjang bit yang akan dikirim adalah 32 ditambah 6 bit, yaitu 38 bit. Nah, yang terakhir adalah hasilnya. Panjang bit yang diterima sama dengan 38. Original bit sama dengan 32 dan check bit sama dengan 6. Sampai di sini sudah dapat gambarannya ya, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke check bit yang didapat. Nah, bisa dilihat di slide-nya sama dengan 010110 dan check bit yang diekstrak 010110. Kesimpulannya, di sini bit yang kita dapat itu sama. Itu membuktikan bahwa kata halo yang kita kirimkan itu tidak terdapat kesalahan. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Yang pertama di sini, misalkan terdapat sebuah bit data yang akan dikirim sebagai berikut. Yang bisa kita lihat di slide di sini, 111001110 dengan menggunakan parity genap. Ini harus kita catat ya teman-teman, parity genap. Nah, yang pertama, tentukan posisi bit parity dengan menggunakan bilangan kelipatan 2, yaitu 2 pangkat X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka akan dapat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga indeks bit parity adalah 1, 2, 4, dan 8. Jumlah indeks parity sesuai dengan jumlah bit data. Semakin banyak jumlah bit, maka semakin banyak jumlah bit parity. Sehingga posisi bit parity adalah sebagai berikut, bisa kita lihat di slide. Oke, sekarang kita masuk ke tentukan nilai parity dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang P1, itu caranya adalah periksa 1 bit lewati 1 bit. Nah, di sini bit yang kita dapat 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan untuk P2, periksa 2 bit lewati 2 bit. Nah, yang kita dapatkan adalah 2, 3, 6, 7, 10, dan seterusnya. Dan begitu juga untuk P4, tetap periksa 4 bit lewati 4 bit. Kenapa seperti itu? Untuk P1 itu 1 bit, untuk P2 itu 2 bit, untuk P4 4 bit.
Nah, bisa kita lihat hasilnya, dan begitu juga untuk P8, periksa 8 bit lewati 8 bit. Yang kita dapatkan adalah 8 sampai 15, 24 sampai 31, dan 40 sampai 47. Nah, sehingga hasil yang didapat bisa kita lihat di tabel berikut. Setelah bit parity didapat, kita bisa masukkan bit parity dengan bit data dengan tabel seperti berikut. Oke, kombinasi bit parity dan bit data di atas adalah blok data yang akan dikirim dari satu terminal ke terminal lain menggunakan media transmisi. Jika dalam proses pengiriman itu mengalami kesalahan, di sini bisa kita lihat. Jadi ada blok data original dengan data yang diterima sebagai tabel berikut. Nah, berdasarkan blok yang diterima itu ada kesalahan pada bit ke-10. Nah, bisa kita koreksi menggunakan cara yang sebelumnya. Nah, karena kita menggunakan parity genap, nih kita bisa lihat di P1 itu sebelumnya adalah 1 hasilnya. Nah, di sini bisa lihat P1 sama dengan tanda tanya 11001. Parity genap itu isi satunya itu harus genap, yaitu 4. Nah, jadi hasilnya ya sama dengan 1. Jadi satunya kita tambah lagi, jadi ada 4. Nah, untuk yang P2 bisa kita lihat tanda tanya 11011. Di sini sudah memiliki angka 1 yang genap. Dan hasilnya itu 0. Nah, untuk P4 juga begitu. Bisa kita lihat tanda tanya 11000 di sini. Kenapa hasilnya 0? Karena ini posisi sudah genap. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk P8 juga seperti itu. Nah, selanjutnya nilai parity yang salah kita jumlahkan. Bisa kita lihat di sini indeks sama dengan P2 tambah P8. Kenapa P2 dan P8? Di sini bisa kita lihat kembali P2 adalah parity yang salah dan P8. Nah, 2 dan 8 kita tambahkan hasilnya 10. Nah, maka bit data dengan indeks ke-10 mengalami kerusakan dan akan diganti bitnya. Saat diterima bit 10 adalah 0, maka akan diganti dengan bit 1, sehingga data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Seperti itu. Dan mari kita lihat hasil perbaikannya. Kita lihat di sini data original dengan hasil demikian, data yang diterima dengan hasil demikian, dan data hasil koreksi. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya jelaskan untuk algoritma Hamming code. Semoga ini dapat menjadi referensi teman-teman dalam melakukan pembelajaran dalam mata kuliah sistem berkas. Terima kasih.